Bersama lagi Bakul lagi, kita berjalan-jalan bersama Bakul, tapi nggak ada kulinernya. Kulinernya nggak ada. Kita menuju alun-alun kota Bandung. Di sebelah alun-alun ada masjid cukup besar. Masjid Agueng. Dan ini jalannya muter-muter. Nanti katanya ke jalan Braga. Braga apa Berlaga? Banyak pedagang di sini. Bakul ingin menikmati es krim. Kita menuju alun-alun, lapangannya cukup luas. Tapi ditutup, ternyata ditutup, tidak boleh ke lapangan, menyedihkan. Covid, hanya bisa menikmati dari luar. Banyak orang-orang kumpul di sini. Ada angop. Baru jalan sebentar sudah angop. Ya, apa yang dilihat orang-orang doang, ramai. Bandros, ya, naik bandros katanya. Apa mau naik bandros? Tiketnya berapa bandros? Tiket bandros? Iya, tanya dong. Keliling, hah? Hah? Itu dia, kita cari, kita coba naik bandros. Apakah bandros cukup mahal? Coba ditanya pada Satpol PP. Langsung bayar ya? Nggak tahu, tanya aja. Wah, ada RCT-nya. Naik langsung bayar, yang belakang enak. Ayo, ini dulu orang nyari yang kosong. Kita coba naik bandros di depan. Depan. Iya, naik bandros. Naik bandros. Yang tidak bilang rame siapa? Teteh orang Bandung? Dari mana teh? Ya, kita punya hampir 170 etnis ya di mana? Di Indonesia ini. Masing-masing punya say hello-nya. Orang Batak kan horas, orang Melayu ahoy. Nah, orang Sunda tuh sampurasun ya. Jawabannya rampes ya. Walaupun itu dulu digunakan ketika kita mau berkunjung ke rumah seseorang supaya meyakinkan ada orang atau enggak ada, itu begitu sampurasun gitu. Nanti di dalam ada jawab rampes, oh ada orangnya. Tapi sekarang kita gunakan agak sedikit keluar dari jalur, tapi nggak masalah karena kita ingin melestarikan ya budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kami di Bandros ini di SOP kita salah satu adalah supaya kita Naik bandros bersama Bakul. Ini tiketnya belum tahu harganya berapa, cukup banyak. Yang lain suasananya, ini alun-alun yang tutup, sayang tidak bisa dilihat. gunakan nama Bandros supaya matching dengan judul ini bus ya. Bandung Tour on Bus Bandros ya. Iya Bu, jadi sesuai dengan temanya. Ini adalah bus turis ya, apa namanya, wisata kota atau city tour ya, yang harusnya SOP-nya kita 2 lantai. Dulu kita yang pertama launching itu 2 lantai ya, double deck. Tapi karena ada kejadian yang jatuh meninggal, ini di single deck. Ya baik, saya dan Pak Roman akan mengajak keliling Bandung ya. Nanti beberapa tempat akan saya jelaskan sesuai dengan asal usul ya atau toponimi, termasuk penamaan Bandung sendiri
nanti kenapa disebut kota Bandung ya. Tapi kita mulai dari ini jalan, kita akan belok ke sebelah kanan. Ini jalan hanya ada di Bandung, yang ada di kota lain. Bahkan di dunia, seluruh dunia nggak akan ada nama jalan Bancai. Ya ini sebenarnya Bancai ya. Dulu ketika kita menggunakan kuda sebagai alat transportasi, ketika kuda ini kehausan, maka kuda itu harus diberi minum. Mereka istirahatnya di sini ada istal kuda, di belakang pos juga ada istal kuda. Mereka harus dikasih air, kemudian saisnya minta tolong diambilin air, dia berseru, bantuan cai, euy, Bancai, bantuan cai, euy, Bancai. Ini dulu penjara ya, penjara Bancai. Dulu dibuat, Belanda membuat 2 penjara di Bandung, ada Sukamiskin dan Bancai. Bung Karno pernah dipenjara di sini selama 8 bulan. Ketika di tahun 1930 dia memproklamasikan atau pidato di di Yogyakarta ingin mendirikan Partai Nasional Indonesia. Belanda takut, ditangkap, dipenjara di sini. Dan di penjaranya bukan di tahanan politik, tapi di tempat kriminal ya, karena Bung Karno dianggap berbahaya. Di sini ada masjid ya, Imtizaz, yang bentuknya kayak kelenteng, kayak vihara. Ini untuk para mualaf orang Tionghoa yang masuk Islam. Ya. Ini namanya Jalan ABC nih, akan ABC itu dari pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, pedagang Cina. Karena ada pasar baru di belakang. Ya, jadi orang Bandung mah sudah punya ABC sejak zaman Belanda. Baru sekarang aja kita mengenal ada kopi ABC, kecap ABC ya, saus ABC. Lalu batu bara ABC. Orang Bandung sudah punya ABC sejak dulu. Ya. Itu dalam bahasa Sunda disebut ngabar raga. Ngabar memberitahu, raga badan kan. Ketika badannya mereka menggunakan baju baru. Karena dulu di belakang sana di tempat banyak lukisan ya, baju-baju dari Paris, rame, dari Prancis. Jadi emang sejak dulu Bandung cuy rame ya, kota modis yang sampai sekarang saya kira seluruh Indonesia akan melihat orang Bandung lukisan ya. Banyak banget. Nah jadi dari kata Ngabaraga itu jadilah Jalan Braga ya. Dan hanya ada di Indonesia Ngabaraga ngasih kabar tentang Raga jadi Braga, hanya menggunakan batu. Hanya Jalan Braga ya, kita patahin saya kira nggak ada jalan menggunakan batu andesit, ini batu gunung. Di depan nanti kita akan ada melihat restoran ya. Ini sudah eksis sejak tahun 23. Walaupun bukan restoran yang pertama, tapi restoran yang kedua ya. Yang pertamanya apakah mau dinner atau lunch ya, makan malam atau makan siang, pasti nyempetin untuk makan di Braga Permai. Ya, wah sudah banyak turis yang datang. Dari mana ya? Tapi masih lokal kayaknya. Karena turis-turis dari luar negeri belum pada berani datang ke Indonesia. Karena di berita di luar Indonesia paling kacau katanya penanganan COVID-nya ya. Baik Bapak, dari Braga kita menuju satu kawasan yang juga hanya ada di Bandung saya kira ya. Hanya ada di Bandung. Orang Jogja, orang Surabaya penyebutannya sama, viaduk. Ya. Orang Bandung, ada orang Bandung yang udah tua nggak? Kalau udah tua masih dengar viaduk ya. Viaduk itu dari bahasa Belanda viaduk ya. Viaduk itu jembatan di atas kanal. Karena Jakarta banyak kanal, tapi ini sungai ya. Atau jembatan di atas sungai. Ini jalan kereta api ada di atas sungai. Kalau bahasa Belanda disebut viaduk. Ya, dan di sebelah kiri kita itu ada si Gomar tuh, lokomotif yang berwarna hitam itu ya. Dan itu kantor kereta api. Kantor pusat kereta api tidak di Jakarta tapi di Bandung. Kantor pos pusat di Bandung bukan di Jakarta. Lalu kantor PU pusat di Bandung. Kenapa? Karena di awal abad 20 orang Belanda berencana ibu kota banyak Satpol PP pengamanan
suasana liburan Bandros. Ya. Sejak Bandung menjadi Hemente, maka wali kota itu berkantor di sini. Tapi dulu-dulunya ini adalah kantor yang sekarang jadi kantor wali kota, ini gudang kopi. Makanya orang Bandung menyebut bangunan ini Gedung Papak, tempat pengepakan kopi. Ya. Di tahun 1830-an kita punya juragan kopi orang Belanda ya, yang sukses menjual kopi Arabica ya, dari Jawa ini, dari Bandung sampai terkenal di Belanda, sehingga bisa mengalahkan kopi dari Yamaika, dari Yaman, Mocha. Ya. Nah, juragan kopinya bernama Andres de Wilde, yang ketika itu punya rumah paling bagus ya sampai saat ini ya, yang sekarang jadi rumah dinasnya Pangdam ya. Ini rumahnya tuh dengan fasilitas yang lengkap. Di belakangnya kalau kita masuk ke dalam itu akan ada kolam renang sama lapangan tenis ya. Jadi ini tempat yang rumah yang paling bagus. Gubernur aja nggak punya lapangan tenis, hanya kolam renang. Apalagi rumah dinas wali kota ya, Mang Odet yang tadi di pendopo tadi, yang di alun-alun itu nggak ada lapangan tenis, nggak ada kolam renangnya ya. Jadi kalau bapak ibu mau punya rumah bagus, minimal anaknya jadi pangdam atau jadi besannya pangdam barangkali. Baik bapak ibu, Akang Teteh naik Bandros ternyata keliling Indonesia ya. Kita sudah ada di Riau nih sekarang. Nanti kita akan lewat Aceh, akan lewat Belitung, akan lewat Sumatera ya. Jadi keliling Indonesia. Utaranya masih hutan belantara. Dulu hanya jalan setapak ya. Dan banyak begal katanya ya. Jadi orang-orang petani-petani dari Lembang, kalau mereka mau jual palawijanya tidak mau jalan sendiri-sendiri. Nah, seluruh Jawa Barat ada buku yang ditulis oleh ahli sejarah Profesor Nina Lubis. Beliau aci digoreng jadi cireng, aci dicolok jadi cilok ya. Termasuk jalan juga dipendek-pendekin. Coba Oto Iskandar Dinata jadi Otista. Pasir Kaliki, Pasca Gua Batu, termasuk tadi Jadan sama Dinata panjang. Ada baru lagi, dan dulu juga Rio namanya, udah aja Rio gitu. Jadi sekarang orang Bandung nyebutnya Rio lagi. Kita punya ITB, itu disumbang oleh Boska. Kita punya Gedung Sate nih, nanti kita lewat. Ini pembiayaannya disumbang juga oleh Boska. Boska agak dermawan orangnya ya, baik. Nah, ini di sini kita punya gedung. Tadi ketika ada rencana perpindahan ibu kota, maka akan dibuat gedung pemerintahan ya, yang disebut dengan Gouvernement Bedrijven. Gouvernement itu gedung pemerintahan. Tapi orang Bandung susah nyebutnya, dan ada penangkal petir di atas itu yang dibilang seperti tusuk sate, maka kemudian disebutnya gedung sate. Ya. Padahal itu adalah bagian dari kelopak bunga. Kalau digabung dengan 3 atap tadi, kalau di Hindu tuh percaya dengan 3 episode ya. Hidup kita itu ada dalam 3 alam. Alam dunia, alam marakayangan, alam akhirat. Makanya kepercayaan orang kita, kalau matinya tidak sempurna jadi jurik, kitanya marakayangan. Ya kan, itu diambil dari 3 episode. Kalau bahasa ininya Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Nah, atap 3 itu tadi ciri khas bangunan di Bali. Coba lihat. Semua di Bali bangunan akan 3. Karena itu diambil dari filosofisnya Hindu. Nah, kalau digabungkan dengan sate tadi diputar balik 180 derajat menjadi bunga lotus. Bunga lotus, bunga teratai. Itu simbol agama Buddha. Nanti kalau Akang Teteh sempat dekat dengan gedung sate, lihat plafon-nya itu candi-candi Prambanan terbalik. Yaitu simbol agama Hindu. Lalu pilar-pilarnya yang ada di atas itu diambil dari pilar kerajaan-kerajaan Romawi, atau dalam istilah arsitektur disebut gaya barok. Itu dari arsitektur. Empat simbol agama yang ada di Indonesia: Buddha, Hindu, Kristen, Islam.
Itulah yang disebut dengan Art Deco, Artistic Decoration, penggabungan antara arsitektur timur dan arsitektur barat. Ya. Di Bandung banyak sekali bangunan-bangunan yang sifatnya, karena Bandung ini dibangun oleh Belanda, jadi blueprintnya sama dengan Amsterdam. Jalan-jalannya tuh pakai blok. Jadi kalau blok sungai semuanya sungai. Ya. Ada lagi jalan blok wayang semua. Blok bunga ya, nama bunga-bunga. Jadi kalau di Bandung nyari alamat mudah. Tinggal lihat jalannya, misalnya ada di jalan mangga. Oh berarti ini buah-buahan. Ada blok yang buah-buahan semua. Mudah sekali mencari alamat di Bandung. Ya. Sudah sampai di Lombok Bapak Ibu sekalian. Nanti coba lihat di sebelah kiri. Ada tempat orang jualan lomi. Dulu orang Bandung kalau mau beli lomi yang enak harus ke Dago. Jalan Teguh Umar masih ada ya. Tapi sekarang di sini ada. Ini baru setahunan ini ternyata juga booming. Bahkan ada berderet 3 makanan ya, ada siomay, ada lomi, ada es campur. Ya. Ini rumah makan murah nih, kasih murah. Jepang, makan Jepang kasih murah ya, murah. Jangan mahal, kalau mahal bisa protes. Nah ini mobil yang parkir ini pada beli lomi nih. Ini lominya di sini. Kalau sempet jalan-jalan silahkan ya beli lomi di sini. Tuh, ya, sampai antri begini. Ya, ini setiap hari. Karena ini kan tracknya bandros ya. Ya tentu kalau bukan weekend agak sedikit tidak terlalu ramai. Lagi direnovasi ya. Nah ini dulu menakutkan, sekarang direnovasi agak lumayan seger nih. Ini mau dibikin cafe, namanya The Legacy, karena niru suksesnya rumah ambulans yang ada di Jalan Bahu Reksa dijadikan cafe terkenal, laku. Ini juga mau ngikut nih. Menurut jurnal Risa ya, yang Indigo, ini katanya rumah yang paling banyak hantu Belandanya. Kenapa disebut rumah kentang? Karena mitosnya dulu ada ibu-ibu Belanda, kemudian rebus kentang, gendong bayi, bayinya kecebur, masuk ke rebusan kentang. Jadi mitos orang sini, kadang-kadang di malam-malam tertentu suka tercium bau kentang direbus. Mitosnya. Dulu Jenderal Belanda, ya rumah ya kantor. Yang belakang tuh rumahnya tuh. Ini kantornya yang depan. Tapi sekarang cuma kantor doang karena rumahnya kan di tadi yang di tempat juragan kopi ya. Ini Insulinde Park, sekarang Taman Lalu Lintas. Yang di sebelah kiri ini Departemen Pan Orlok. Kalau orang Bandung menyebutnya Gedung Sabahu karena luasnya 1 hektar. Ini gayanya masih romantik gotik ya, gaya Eropa. Arsiteknya namanya Tuan Slor, Menir Slor. Nah ini Taman Lalu Lintas, sekarangnya dulu Taman Insulinde Park, tempat latihan tentara Belanda. Cuman sekarang taman dan museum belum buka ya, sejak PSBB sampai diberlakukannya AKB, adaptasi kebiasaan baru. 2 objek wisata yang belum dibuka itu taman dan museum. Kita belum buka di Bandung. Termasuk taman yang di alun-alun kan belum dibuka juga. Halo Bung Karno, merdeka! Ya. Ini semua ya,
badut ini bukan rencana Kang Emil. Kang Ridwan Kamil waktu jadi wali kota, beliau hanya merubah alun-alun dipasangin karpet. Gara-gara dipasangin karpet, punya ornamen-ornamen yang khas, sehingga Bandung ini sebuah kota yang unik. Ya, ada hal yang melengkapi ya, nuansa dari tempat pikniknya atau tempat wisatanya orang-orang ke Bandung ya, namanya pocong dan lain-lain. Yang mengherankan, pocong-pocong itu siang-siang udah keluar ya, berani. Nggak malam kan? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa berani? Ada yang di Andir, ada yang di Ciroyom, ada yang di Muhammad Toha, ada yang di Ancol. Ya. 10 tahun kemudian Belanda bikin pasar yang baru, yang dekat stasiun ya, sebelah utara. Nah ini pasar yang mana? Di sini lokasinya dulu. Ini namanya Ciguriang. Ya. Sekarang jadi Jogja department store. Dulu zaman Belanda, ketika Bandung 1810, tentu banyak masyarakat yang pindah dari Dayakolot ke sini. Dan ini jadi kota Bandung. Untuk memenuhi kebutuhannya harus ada pasar tradisional di sini pasarnya. Dan tapi 1830-an. Bandros.